Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Puji dan syukur layak kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih dan berkat-Nya selalu baru seperti saat ini. Kita masih diberi kesempatan dan menikmati hari yang baru, dan kita dapat bertemu dalam acara sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari Rabu tanggal 30 Maret tahun 2022. Saudara-saudara, sebelum kita memulai dan beraktivitas pada hari ini, marilah kita dahului dengan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan sebagai pegangan kita dalam hidup dan beraktivitas di hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, kami anak-Mu yang berdosa datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Sebelum kami beraktivitas, Bapa, kami ingin mendasari aktivitas kami pada hari ini dengan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan renungan pagi ini saya ambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Namun saya hanya akan membaca ayat 44 saja. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial, yaitu manusia yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu membutuhkan orang lain, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, atau di lingkungan tempat kita beraktivitas. Dalam hidup kita berelasi dengan berbagai macam latar belakang, baik sifat, karakter, maupun kebiasaan. Dan kita tidak dapat memilih dan memilah dengan siapa kita akan berelasi dan bergaul. Ada orang baik, sangat baik, begitu perhatiannya kepada kita. Kepada orang-orang yang demikian, kita akan berbuat baik juga. Kita akan membalas segala kebaikan mereka, bahkan kalau mungkin melebihi kebaikan mereka. Namun apa yang terjadi jika kita menemui orang-orang yang menjengkelkan, suka menebar gosip, mengecewakan kita, menyakiti kita, pernah mengkhianati kita, bahkan dia terang-terangan memusuhi kita tanpa alasan yang jelas? Sebagai manusia biasa, yang kita pikirkan hanya satu,
yaitu balas dendam. Bagaimana cara kita membalas segala kejahatannya? Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Walaupun secara umum orang akan setuju dengan statement kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Wajar kalau musuh itu dibenci. Tetapi justru Tuhan Yesus mengatakan sebaliknya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sebuah ajaran yang bertolak belakang dengan realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang hendak diinginkan Tuhan Yesus dengan ajaran ini? Rupanya dengan ajaran ini Tuhan Yesus ingin mengajar kita untuk menghentikan rantai permusuhan dan kebencian. Sebab jika kebencian dibalas dengan kebencian dan kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka rantai permusuhan itu tidak akan berhenti, malah akan melipat gandakan persoalan dan permusuhan. Melalui ajarannya ini, Tuhan Yesus menyatakan yang bisa memutus rantai permusuhan hanya cinta kasih. Yang bisa menghentikan kejahatan hanya kebaikan. Yang bisa menghentikan kegelapan itu hanya terang. Kegelapan tidak mungkin diusir dengan kegelapan. Persoalannya, mengapa Tuhan Yesus mengajarkan hal ini? Karena bukankah Allah itu Allah yang penuh kasih dan kasihnya itu telah dinyatakan kepada semua orang. Tuhan menurunkan sinar matahari kepada semua orang, baik orang yang berbuat jahat maupun orang yang baik. Hujan juga tidak diturunkan kepada orang baik saja. Orang jahat pun diberinya juga hujan. Demikian juga yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Hendaklah kita mencerminkan cinta kasih Tuhan kepada siapa saja, kepada sesama kita, termasuk kepada mereka yang tidak senang kepada kita, bahkan yang memusuhi kita. Melalui ajarannya ini, Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk memiliki standar kehidupan yang lebih. Lebihnya bukan karena kekayaan, jabatan, dan keberhasilan kita. Namun lebihnya itu dalam hal mengasihi, termasuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang membenci kita. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, setiap kali kita dalam minggu Prapaskah, bukankah dalam masa Prapaskah ini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menghayati cinta kasih Kristus yang sempurna? Cinta kasih Kristus yang sempurna itu tidak hanya ada dalam ajarannya saja, tetapi dalam laku kehidupannya. Ketika Tuhan Yesus di kayu salib mendoakan mereka yang menganiaya dia, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Kalau saat ini kita berada dalam suasana masa Prapaskah, masa kita untuk menghayati cinta kasih Kristus, kiranya kasih Kristus yang sudah dilimpahkan diajarkan kepada kita menjadi bagian dari laku hidup kita. Mengasihi sesama, termasuk orang yang memusuhi dan membenci kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan hidup kerohanian kami. Kami percaya Tuhan Yesus yang senantiasa akan memberikan kemampuan kepada kami untuk menyimpan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Selanjutnya Tuhan, kami serahkan sisa hidup kami dan seluruh aktivitas kami di hari ini ke dalam kuasa-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.